apakah kalian mengetahui apa itu bahasa? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia di kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya ataupun di dalam hatinya, ataupun mengeluarkan pendapat yang mereka punya. Bahasa sendiri menjadi suatu identitas bagi suatu suku, bahkan suatu negara. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional yang ada di negara Indonesia, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945, di mana ada bait yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki fungsi dan kedudukan tertentu. Namun di zaman sekarang ini masih banyak yang menyepelekan atau tidak ingin tahu tentang sejarah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia yang awalnya dari bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa nasional seperti kita ketahui saat ini. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bahasa Indonesia, tetap simak video ini sampai habis ya. Oke. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1982, di mana bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Di mana pada saat itu para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dan mengadakan rapat, dan di rapat tersebut menghasilkan ikrar yang bernama Sumpah Pemuda. Tiga ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa bagi bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Dan bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai bahasa negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang berada di pasal 36. Faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah menjadi lingga franca di Indonesia. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana mudah dipelajari. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu nomor 1, masyarakat Indonesia. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Dan fungsi bahasa Indonesia yang ketiga yaitu sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang kelima yaitu sebagai alat komunikasi. Yang keenam, alat adaptasi dan interaksi. Dan yang ketujuh yaitu sebagai kontrol sosial yang merupakan tingkah laku dan tutur kata pada kehidupan masyarakat. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan resmi. Fungsinya yaitu 1. Penanda kepribadian, bersuara, dan berkomunikasi. Dan 2. Penambah kewibawaan pejabat dan intelektual. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara dalam berbagai aktivitas seperti Bahasa resmi keagamaan, pengantar bahasa dari lembaga-lembaga pendidikan. bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kesimpulan, bahasa Indonesia merupakan bagian yang sangat penting untuk dipelajari. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sekaligus bahasa pemersatu untuk mempersatukan seluruh rakyat di Indonesia dari berbagai suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Untuk itu, Indonesia wajib untuk kita mengetahui sejarah, fungsi, dan kedudukan.
Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang udah jadi tahu kan tentang sejarah bahasa Indonesia serta fungsinya? Dari penjelasan yang sudah disampaikan teman kita tadi, tentunya kita harus bangga dan cinta bahasa Indonesia. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.